أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, yakni bertepatan dengan 1445 Hijriah. Semoga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat oleh beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu bagi Pribadi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ilmu mempunyai peranan paling penting dalam proses perjalanan kehidupan kita. Karena dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang benar. Dengan ilmu kita juga akan lebih mantap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang adalah bulan suci Ramadan. Pada bulan ini setiap amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk beribadah dan menjadi pribadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui atau menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat di seluruh dunia. Ini terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syurufa suju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul
artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa orang yang berilmu dan beriman mempunyai kedudukan yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kerap mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan beliau dijadikan panutan di dalam lingkungan sekitar. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidurnya orang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang yang tidak berilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada 4 keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu dalam agama Islam. Yang pertama, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh atau ke negeri Cina. Dalam sebuah hadis menyatakan, utlubul ilma walau bisin, yang artinya carilah ilmu sekalipun di negeri Cina atau di negeri yang jauh. Yang ketiga, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dalam sebuah hadis mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menuntut ilmu untuk kebaikan di dunia dan untuk kebaikan di akhirat. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita sama-sama memacu diri kita dan berlomba-lomba untuk terus belajar dan belajar sampai ajal kita menjemput. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidurnya orang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang yang tidak berilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada 4 keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu dalam agama Islam. Yang pertama, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh atau ke negeri Cina. Dalam sebuah hadis menyatakan, utlubul ilma walau bisin, yang artinya carilah ilmu sekalipun di negeri Cina atau di negeri yang jauh. Yang ketiga, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dalam sebuah hadis mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menuntut ilmu untuk kebaikan di dunia dan untuk kebaikan di akhirat. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita sama-sama memacu diri kita dan berlomba-lomba untuk terus belajar dan belajar sampai ajal kita menjemput. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah menyerah sampai kita menikmati hasil dari setiap proses pelajaran yang telah kita pelajari dan sampai kita menikmati hasil dari ilmu yang telah kita pelajari. Hal ini sesuai dengan kata-kata bijak yang berbunyi, jika kamu menginginkan hasil selama 1 tahun, maka tanamlah tanaman padi. Jika kamu menginginkan hasil setelah 10 tahun, maka tanamlah tanaman keras. Akan tetapi jika kamu ingin menginginkan hasil selama 25 tahun lamanya, maka didiklah anak-anak kamu. Hadirin yang berbahagia, selama saya menyampaikan tausiah tadi, ada 3 kesimpulan yang harus kita amalkan. Yang pertama, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat. Yang kedua, menuntut ilmu
orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak berilmu. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu boleh sampai dia bahkan sampai ke liang lahat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkanya mohon diberi maaf. Saya masih banyak belajar. Saya sudahi dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.